Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi bertemu kembali di hari Jumat 26 November 2021. Sebagai anggota keluarga Allah tentu kita tetap merasakan kasih karunia dan berkat yang tidak pernah berhenti mengalir dari Yang Maha Tinggi. Untuk itulah kita akan kembali bersekutu, menyatukan hati, menyatukan pemikiran, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu kita menyatakan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul Jangan Hanya Sakenah Sakerah. Ungkapan Jawa yang digunakan pada judul perenungan Sabda tadi adalah sakenah sakerah. Tentu yang dimaksudkan bukan nama seorang perempuan sakenah dan seorang laki-laki sakerah. Sakenah adalah sesolah yang berasal dari kata saksolai. Saksolai berarti bertingkah semaunya sendiri tanpa mengikuti tatanan dan aturan. Sakerah adalah sakarso yang berarti menuruti kehendak sendiri. Tidak memperhatikan tatanan dan aturan yang berlaku. Dengan demikian sakenah sakerah berpengertian sesuatu yang dikerjakan dengan semaunya sendiri dan hanya menuruti kehendak diri sendiri. Anggota keluarga Allah, judul dan tema renungan jangan hanya sakenah sakerah. Tentu bermaksud mengajak agar setiap kita tidak melakukan apapun dengan semaunya sendiri. Segala sesuatu harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan sesuai dengan tatanan dan aturan yang berlaku. Karena apapun yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh pasti akan membuahkan hasil yang baik pula. Anggota keluarga Allah, Rasul Paulus pernah memberikan nasihat bagi orang-orang percaya, pengikut Yesus Kristus, baik mereka yang berposisi sebagai umat ataupun mereka yang berposisi sebagai pemimpin umat.
Tentu nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus agar dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tatanan dan aturan yang berlaku. Bagian nasihat dari Rasul Paulus yang demikian hari ini kita saksikan lewat leksionari bacaan kedua. Kita akan bersama-sama terlebih dahulu membaca, memperhatikan dan merasa-rasakan bacaan tersebut. Melanjutkan bacaan pada perenungan Sabda kemarin. Surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Tesalonika, surat 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayatnya 12 sampai dengan 22 memberikan kesaksian demikian. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian surat 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 12 sampai dengan 22. Kepadamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Anggota keluarga Allah, Rasul Paulus memulai nasihatnya dengan menyatakan permohonan kepada umat. Ayat 12 dan 13 menyatakan demikian. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kata kami minta kepadamu pada awal ayat 12 adalah suatu permohonan yang dinyatakan Rasul Paulus dengan sungguh kepada umat. Mengapa Rasul Paulus harus menyatakan dalam permohonan? Untuk memahaminya, terlebih dahulu kita perlu mempelajari kondisi yang sedang terjadi pada saat itu di Tesalonika.
Anggota keluarga Allah, Tesalonika adalah ibu kota Makedonia, sebuah provinsi kerajaan Roma. Jemaat Tesalonika berdiri sebagai hasil atau buah pekabaran Injil yang dilakukan Rasul Paulus pada waktu itu. Namun dalam perkembangannya Rasul Paulus mendapatkan ada orang-orang Yahudi yang iri kepada Rasul Paulus karena berhasil memberitakan Injil dan mengembangkan kekristenan. Daripada mereka orang-orang Yahudi yang tidak berhasil mengembangkan keyahudian mereka di Tesalonika. Tentu hal yang demikian membawa pengaruh bagi kehidupan berjemaat di Tesalonika. Memang untuk menjaga kondusivitas agar tidak terjadi pertengkaran, Rasul Paulus kemudian memilih meninggalkan kota Tesalonika. Namun bukan berarti colong pelayu tinggal gelanggang. Jemaat Tesalonika dibiarkan tanpa perawatan. Rasul Paulus tetap menempatkan orang-orang yang melakukan kepemimpinan dan keperawatan iman bagi jemaat di Tesalonika. Anggota keluarga Allah, guna menyikapi pengaruh orang-orang Yahudi yang iri dengan Rasul Paulus dan sekaligus menguatkan peran jemaat dalam kehidupan bergereja, maka dinyatakanlah nasihat yang diawali dengan permohonan, aku minta kepadamu. Dalam hal ini jemaat di Tesalonika dinasehati perihal peran dan tugas mereka. Jemaat Tesalonika dinasehati agar menghormati para pemimpin, yaitu orang-orang yang telah bekerja keras menjaga dan merawat kehidupan iman jemaat. Memang orang-orang yang bekerja atau berkarya menjaga dan merawat iman bukanlah orang-orang yang bekerja menghasilkan nominal uang. Mereka hanya berkarya dan bekerja dengan menyampaikan sabda, memberikan nasihat hidup berdasarkan sabda, memberikan teguran hidup agar lebih baik dan lebih tertata, itu pun berdasarkan sabda. Tentu tidak ada karya yang dinilai secara ekonomis menguntungkan. Dan semuanya memang tidak bisa diperhitungkan secara ekonomis ataupun total dengan nilai uang. Namun demikian sebenarnya peran dan kerja mereka dalam merawat kehidupan damai bisa lebih dirasakan tidak hanya oleh umat tetapi juga oleh manusia secara umum, penduduk Tesalonika pada waktu itu. Anggota keluarga Allah, bukankah seringkali yang dipahami oleh masyarakat bahwa bekerja itu menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis? Seiring dengan itu juga orang yang memiliki kekayaan kemudian ditempatkan atau memiliki strata sosial yang lebih tinggi dan lebih dihormati. Untuk itu pula lah Rasul Paulus meminta agar jemaat di Tesalonika menghormati para pemimpin iman mereka. Para pemimpin yang melakukan karya menjaga dan merawat kehidupan iman mereka. Penghormatan tersebut hendaknya dilakukan dalam kasih. Penghormatan dalam kasih tentu juga berwujud dukungan secara spiritual dan material, doa dan dana bagi karya yang dilakukan oleh orang-orang
yang menjaga dan merawat iman. Anggota keluarga Allah. Pada bagian berikutnya Rasul Paulus juga mengingatkan para pemimpin iman, para orang yang melakukan tugas keperawatan iman dengan kepemimpinan di tengah jemaat. Di dalam ayat 14 dan 15 dinyatakan, kami juga menasehati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Tugas para pemimpin iman adalah terkait dengan mengajak umat menjalani hidup berdasarkan tata aturan Allah agar hidup bersama menjadi damai sejahtera. Sekali lagi Rasul Paulus mengingatkan bahwa memang tugas para pemimpin iman bukanlah karya yang bisa diperhitungkan secara ekonomis, menghasilkan nilai nominal. Namun dalam hal ini Rasul Paulus mengingatkan orang-orang yang melakukan tugas kepemimpinan iman itu agar tidak berkecil hati di dalam berkarya. Kita bisa membayangkan jika orang-orang yang melakukan kepemimpinan dalam hal iman berkecil hati dan kemudian hanya menuruti kehendak orang-orang yang memiliki strata sosial lebih tinggi karena kekayaan dan di tengah-tengah masyarakat secara umum lebih dihormati. Tentu kehidupan tidaklah menjadi baik, tetapi justru semakin kacau. Anggota keluarga Allah, baik jemaat ataupun pemimpin umat yang melakukan tugas kepemimpinan iman, melakukan perawatan iman bagi jemaat, harus mewujudkan tugas dan peran masing-masing dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sakenah sakerah. Semuanya hanya bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sakenah sakerah ketika Rasul Paulus memberikan landasan. Semuanya dilakukan dengan sungguh-sungguh ketika yang pertama, dilakukan dalam sukacita. Seperti yang dinyatakan ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Sukacita adalah tanda bahwa baik umat maupun pemimpin iman menerima tugas dan peran masing-masing dan mewujudkannya tanpa beban. Orang yang menjalani hidup dengan sukacita tentu enteng dan nyaman, tanpa beban, beban perasaan, beban mental, beban moral, beban yang lain-lain, tetapi semua dilakukan dengan tulus ikhlas karena memang tanpa beban, dan itu dalam sukacita. Yang kedua, tugas dan peran masing-masing hanya dilakukan tidak hanya dengan sakenah sakerah sak penae, ketika ada kesadaran masing-masing bahwa hanya Tuhanlah sumber kehidupan. Untuk itulah Rasul Paulus menyatakan pada ayat 17, tetaplah berdoa. Anggota keluarga Allah, berdoa adalah wujud kesadaran dan penyerahan diri bahwa baik umat maupun pemimpin iman melakukan peran dan tugas masing-masing hanya karena kasih karunia Tuhan. Semua dilakukan bukan untuk memuaskan manusia, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Berikutnya yang ketiga,
peran tugas masing-masing hanya bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sakenah sakerah, ketika didasari dengan syukur. Dan syukur itu patut dan harus dinaikkan selalu berdasarkan kesadaran pertama dan kedua tadi. Kesadaran aku bersuka cita mewujudkan karena menerima bagian peran dan tugasku, dan aku selalu mengandalkan Tuhan karena memang Tuhan yang menjadi sumber hidupku. Rasul Paulus menyatakan pada ayat 18, mengucaplah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam hal ini syukur dinaikkan dalam rangka kesadaran bahwa semua yang harus terjadi, semua yang harus diwujudkan dalam peran dan tugas masing-masing sebenarnya adalah kehendak Tuhan sendiri. Bukan kehendak Rasul Paulus, bukan kehendak pemimpin umat, bukan kehendak manusia yang lain. Yang keempat, orang bisa melakukan peran dan tugasnya dengan sungguh-sungguh, tidak hanya sakenah sakerah, ketika semua dilakukan dengan semangat. Ayat 19 dan 20 dinyatakan, jangan padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat. Sumber semangat dan yang memampukan umat maupun pemimpin di dalam hal keimanan, di dalam melakukan peran dan tugas masing-masing hanyalah Roh Allah sendiri. Sumber utama kehidupan hanyalah Roh Allah sendiri. Hal demikian itu tentu didasarkan pada ajaran-ajaran yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kelima, agar peran dan tugas dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak hanya sakenah sakerah. Setiap yang melakukan peran dan tugas diingatkan agar tidak terjatuh pada pemuasan manusia. Masing-masing harus selalu menguji peran dan tugasnya, peran dan tugas yang mereka wujudkan, mereka lakukan. Ukuran pengujiannya adalah kesesuaian dengan kehendak Tuhan atau tidak. Jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semua harus tetap dipegang teguh dengan baik menjadi sukacita baru. Tetap diwujudkan dengan sungguh-sungguh. Seperti yang dinyatakan pada ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Bagian terakhir yang keenam, agar semuanya tidak hanya sakenah sakerah, tapi sungguh-sungguh mewujudkan peran dan tugasnya dengan tetap awas pada segala pengaruh kejahatan. Karena si jahat tetap menginginkan setiap anggota keluarga Allah bisa terjatuh untuk tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah lagi. Semua menginginkan hidup menjadi kacau. Itulah yang diberikan menjadi pengaruh dari si jahat. Namun berbahagialah orang yang tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ayat 22 menyatakan, jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Kepadamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Sekarang kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Segala puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi Allah yang hari ini bersabda, mengingatkan kami akan peran dan tugas tanggung jawab kami masing-masing yang harus kami wujudkan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya seenaknya, sakenah sakerah,
bukan hanya menuruti keinginan diri sendiri, namun semua didasarkan pada peranata dan aturan yang Tuhan berikan. Baik kami sebagai umat, baik kami sebagai pemimpin umat, baik kami yang menjalani kehidupan apapun, ketika kami melakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan aturan dan peranata Allah, kami akan menemukan hal yang indah di dalam kehidupan. Ketika semua kami lakukan dengan sukacita, kami lakukan dengan tetap mengandalkan Tuhan, kami lakukan berdasarkan syukur, kami lakukan karena Roh Allah yang menjadi penyemangat hidup kami, sehingga kami tidak hanya memuaskan keinginan manusiawi kami, namun kami selalu menguji apakah tutur perilaku, tugas peran kami wujudkan sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Pada sisi lain, kami tetap awas pada pengaruh si jahat. Kami akan merasakan kasih karunia Allah yang tidak pernah berhenti. Hari ini apapun aktivitas kami haturkan. Baik melalui tutur, sikap, angan-angan, ataupun perbuatan kami. Bahkan di antara kami yang merasakan kelemahan ragawi, Tuhan berkuasa dengan daya kekuatan agar kami tetap hidup dengan sungguh-sungguh di dalam kasih Tuhan. Mengajak anak-anak kami merasakan berkat-Mu, Tuhan pun berkuasa seutuhnya. Sekarang Tuhan, sebagai anggota keluarga Allah, kami memohonkan berkat di dalam kesungguhan kami untuk bangsa dan negara kami melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan semua komponen bangsa negara yang ada. Agar semua menjalankan bagian peran tugasnya masing-masing dengan kesungguhan dan dengan kebaikan, semua untuk puji kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun memang di antara bangsa dan negara ini berbeda-beda, namun karena bangunan kerukunan, bangunan toleransi, saling menghargai, saling menghormati adalah bagian kebutuhan bagi setiap umat, Tuhan pun berkuasa seutuhnya. Itu doa-doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Kalaupun masih ada program vaksin, kami tetap mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Penataan pengaturan pemerintah ketika kami nanti berpersiapan Natal harus pada posisi PPKM level 3, Tuhan berkuasa dengan kebijaksanaan. Dalam Kristus kami berdoa dan mengaturkan semuanya. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan tetap mengandalkan Tuhan, mengikuti peranata Allah, mewujudkan peran dan tugas masing-masing sebaiknya sesuai dengan kehendak Allah, menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah, mewujudkan peran dan tugas kehidupan masing-masing berdasarkan peranata aturan Allah. Amin. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan